Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita di tema 8, subtema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan. Anak-anak, yuk kita semangat, kita belajar apa yang akan Bu Stella sampaikan hari ini. Semoga dapat menjadi bekal untuk anak-anak mempersiapkan segala keperluan dalam pembelajaran di tema 8 ini. Anak-anak, kita mulai ya. Bu Stella akan menjelaskan tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai ya anak-anak. Yang pertama, penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Berikut contohnya. Para siswa mengikuti upacara bendera. Anak-anak perhatikan awal kalimatnya. Ada kata para, yang dimana huruf P-nya sudah menunjukkan huruf kapital atau besar. Selain itu, huruf kapital juga dipakai pada nama orang, serta penulisan dan kata ganti Tuhan. Berikut contohnya. Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Kata Nina sebagai awal kalimat huruf besar atau kapital, maka N di situ sudah besar. Lalu untuk kata Tuhan meskipun di akhir kalimat itu tetap menggunakan huruf kapital, maka T dituliskan dengan huruf besar. Anak-anak perhatikan dengan baik ya. Oke, anak-anak tadi sudah diperhatikan ya dua contohnya. Sekarang Bu Stella akan membacakan apa saja huruf kapital yang akan digunakan. Nah, selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada 1. Huruf pertama nama orang. 2. Awal kalimat dalam petikan langsung. 3. Huruf pertama nama negara, suku, tarian, dan bahasa. Huruf pertama untuk nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Terakhir, huruf pertama pada nama tempat, objek wisata, dan nama wilayah. Anak-anak ingat ya untuk penggunaan huruf kapital yang sudah Bu Stella sampaikan. Sekarang kita akan melihat penggunaan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya saja, M besar, titik, Hasan. H besar karena nama orang ya. Koma, contoh berikutnya di situ ada A titik Yani. Ini artinya Ahmad Yani. Jadi A-nya itu disingkat jadi huruf besar, diberi tanda titik. Dan kata Yani sebagai nama, Y-nya juga besar. Terakhir ada WR Supratman. Untuk WR di situ disingkat, maka huruf besar semua. Dan setelahnya untuk kata Supratman, di situ S-nya besar. Lalu apa saja sih kepanjangan dari singkatan tadi? Nah, Bu Stella sudah buatkan anak-anak. Di sini ada tabel yang dimana sebelum disingkat dan sesudah disingkat. Bu Stella akan bacakan dari yang sebelum disingkat. Yang pertama ada Muhammad Hasan. Di sini disingkat menjadi M besar titik Hasan. M yang berarti Muhammad. Yang kedua ada Ahmad Yani, yang dimana setelah disingkat menjadi
A besar titik Yani, yang berarti Ahmad Yani. Terakhir ada Wage Rudolf Supratman atau disingkat sebagai W.R. Supratman. W dan R diberikan huruf sebagai kapital ya. Nah, tanda titik dalam singkatan nama dapat kita temukan juga pada nama jalan dalam suatu peta atau denah. Misalnya saja ada jalan HR Rasuna Said. Di situ H dan R merupakan singkatan. Jadi pada hurufnya dituliskan kapital atau besar. Dan untuk jalan MH Tamrin. M dan H dituliskan besar karena merupakan singkatan. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, kita lihat ya apa saja contoh lagi dari penggunaan tanda titik. Nah, selain pada akhir kalimat dan singkatan nama orang, tanda titik itu juga dipakai pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Lalu sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Terakhir untuk penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan, atau daftar. Anak-anak ingat lagi ya, apa saja yang digunakan. Berikutnya kita akan melihat tentang penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Selain itu, tanda tanya juga digunakan untuk menandai kalimat yang diragukan. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Setelah itu, anak-anak perlu mencermati aturan penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Masih ingatkah kalian dengan penggunaan tanda tanya? Ya, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah, misalnya di manakah, benarkah, sudahkah, dan lainnya. Sekarang kita akan beranjak ke muatan pembelajaran PPKN. Untuk belajar kali ini kita akan melihat sikap untuk mewujudkan persatuan. Sikap yang dapat mewujudkan persatuan antara lain adalah 1. Menghargai teman. 2. Mau bekerja sama dengan teman. 3. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang terakhir, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Berikut ini adalah persatuan dalam keberagaman. Ayo, anak-anak ingat kembali makna semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Apa hayo artinya? Ya, semboyan tersebut adalah pedoman bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Oleh karena itu, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk tetap memelihara persatuan. Maka, Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke anak-anak, ini ada contoh dari perlombaan tari daerah. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap terlihat kompak dan sangat semangat ya. Betul kan? Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat sikap persatuan dalam kegiatan di sekolah. Manfaat dari sikap bersatu dalam keberagaman kegiatan antara lain, kita dapat hidup berdampingan dengan rukun dan tujuan bersama dapat diraih sehingga menguntungkan banyak orang. Anak-anak, materi hari ini sudah Bu Stella sampaikan semua.
Maka Gustara berikan tugas hari ini, Senin 19 April 2021. Anak-anak, silahkan kalian kerjakan tugas dari buku Bu Pena 2D halaman 146. Kerjakan di buku tulis harian tematik menggunakan huruf tegak bersambung yang rapi. Jangan lupa diberikan tanggal dan tanda tangan orang tua di akhir pekerjaan kalian. Setelah itu difoto dan kirimkan ke Google Classroom masing-masing. Jangan lupa ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Tuhan memberkati. Dah.